Oke. Oke, saya ulangi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir untuk subuh ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempatin hadir untuk waktunya, untuk mungkin paketnya ya, untuk paketnya, untuk effortnya itu sangat besar sekali untuk subuh ini karena melawan kantuk, melawan ya rasa-rasa males gitu ya di pagi hari. Dan semoga apapun yang teman-teman korbankan untuk mengikuti Zoom kali ini bisa menjadi amal ibadah yang bisa mengantarkan teman-teman dan kita semua di sini ke surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, untuk pagi hari ini saya nanti akan ngobrol bincang-bincang sama Babe Teddy terkait dengan belajar mengerti melalui komunikasi ya. Ah, oke, kebetulan Babe ini adalah orang yang sudah menikah ya. Jadi kita mungkin bakal banyak cari ilmunya deh. Ya, gimana dalam pasangan itu apakah betul komunikasi itu sangat penting gitu. Oke, sebelum masuk ke pemateri nih, aku pengen tadi tuh speaker gimana ya? Agak gimana ya? Ngelihat peserta itu kayaknya ada beberapa nama baru gitu. Jadi mungkin dari teman-teman sini ada yang belum tahu sama saya ya, atau belum kenal gitu. Mungkin mungkin saya perlu perkenalan dulu pada teman-teman. Perkenalkan, saya Prakasuta. Untuk pagi hari ini saya akan memandu acara ini atau agenda kita hari ini. Eh, Mungkin saya pengen tahu teman-teman di sini dari mana aja gitu. Coba boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Teman-teman dari mana aja nih? Kota asalnya tuh dari mana? Kalau saya kebetulan masih dari Palembang ya. Masih dari Palembang. Ya, teman-teman dari mana? Coba. Teman-teman dari mana? Horas bang, dari Palembang. Masih Palembang ya. Oke, ada dari Riau. Apa tuh? Bingin Teluk. Apa tuh Bingin Teluk? Kayaknya sudah spesifik tuh. Tangerang. Oh, kan? Tangerang. Oke, ada beberapa nama juga yang saya rasa masih baru ya, masih jarang saya lihat itu. Oke, Tangerang Muratara. Oh, oke, Muratara. Tangerang. Palembang, oke. Oke, berarti masih dominan Palembang ya. Yang lain gimana? Ini ada sekitar berapa nih? 20. Jember, oke, Jakarta lah. Berarti masih random ya, masih random dan masih mendominasi Palembang masih tetapnya. Tapi nggak apa, walaupun teman-teman mungkin ada yang dari Jakarta, dari Riau, dari Tangerang tadi. Semoga dimanapun teman-teman berada, tetap komunikasi kita, silaturahmi kita nggak terputus ya. Oke, eh aku sedikit jelasin untuk agenda kita pada pagi hari ini. Kebetulan eh apa tuh? Akademi Pranikah. Aku teringat hack terus. Akademi Pranikah ini kebetulan agenda dari hack juga, tapi ini lebih spesifik lagi. Kami eh, di sini akan menjelaskan terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan pranikah ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, belajar lebih dalam gitu tentang pranikah sebelum menyiapkan pernikahannya gitu. Jadi sini baik banget, baik dan bagus banget untuk teman-teman yang mungkin pengen mempersiapkan pernikahannya gitu. Kebetulan di akademi pranikah ini itu agendanya itu setiap Ahad subuh. Kalau nggak ada halangan itu mungkin akan diadakan terus gitu. Jadi buat teman-teman boleh mempersiapkan untuk agenda di pekan-pekan selanjutnya. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman sini ada yang baru bergabung gitu. Jadi saya sedikit jelaskan. Oh ya, saya izin mengingatkan buat teman-teman yang mungkin keadaannya memungkinkan untuk open kamera, oke dipersilakan ya teman-teman. Kita nggak ada larangan gitu. Tapi tetap dengan kondisi menutup aurat dan dikondisikan aja gitu. Kemudian juga buat teman-teman yang kiranya ya karena masih pagi gitu, takut ngantuk gitu, boleh sambil ngopi gitu, sambil ngopi, sambil ngenyemil juga boleh. Namun tetap dengan memperhatikan materi yang akan disampaikan, sambil ngemil, sambil minum atau nggak apa-apa. Tapi jangan sampai makan berat ya. Saya rasa subuh-subuh nggak enak juga ya kalau makan beratnya, makan nasi padang gitu. Oke, tapi tetap nggak apa-apa buat teman-teman yang kalau pengen sambil nyemil sambil minum kopi ya, biar ngantuknya nggak terlalu berat gitu. Oke, kemudian saya juga mengingatkan buat teman-teman yang kiranya pengen mencatat poin-poin penting yang nanti disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Babe Teddy, boleh untuk mempersiapkan catatannya ya teman-teman. Boleh dipersiapkan nanti ya, mohon dicatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Bapak tadi. Oke, itu tadi untuk adab-adab dan belajar ya teman-teman. Silakan untuk mempersiapkan diri.
Oke, sebelumnya saya coba untuk menyapa pemateri kita. Saya lihat di sini sudah ada nggak ya? Oke, sudah ada ya. Assalamualaikum, Mbak Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman? Suara aman. Muka belum Ah, aman sini. oke. Bentar, bentar. Nah, Ah, ah, sorry. aduh. Wow, Sambil wow, jauh. wow. Waduh, 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 waduh. Agak terkejut ini. Waduh, sorry, sorry, sorry. Sorry ya, sorry mengganggu aktivitas antum ya. Oke, oke. Jadi pagi ini biar kita sehat pikiran, sehat jasmani juga. Betul, betul, betul. Oke, oke. Tapi bisa kan antum menjawab pertanyaan saya nanti? Bisa, Bisa. aman. Nggak mau cari tempat duduk dulu atau? Aman, aman, masih aman, masih aman. Oke, oke, oke. Oke, karena ini rulesnya atau pada pagi hari itu bukan segmen pemateri pemateri aja, jadi kita tuh bakal talk show deh, nih Babe. Kita bakal tanya Ah, jawab nih, ya. Jadi Babe tuh nggak langsung materi aja gitu ya. Tapi bisa ya. bisa, bisa, aman, aman. Teman. Oke, mungkin kita mulai aja ya teman-teman. Kita mulai aja untuk segmen kita pada pada subuh hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung masuk ke pertanyaannya. Nanti buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin dipersiapkan dulu ya. Nanti kita coba buka pertanyaan buat teman-teman juga. Oke, kalau dari aku nih, ini kita hari ini bakal membahas tentang komunikasi nih, Be. Kebetulan, Ah, ya komunikasi sama pasangan, terutama pasangan yang sudah halal ya. Oke, menurut Babe nih, komunikasi dalam sebuah hubungan, terutama pernikahan itu gimana? Pak, sangat penting atau gimana tuh, Be? oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Semuanya pada sehat walafiat ya. Semoga berkah dan ridho Allah selalu menyertai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tadi nanyanya apa? Tentang komunikasi ya. Ya, betul. Kenapa dengan komunikasi? Apakah ada masalah dengan komunikasi? Ya, komunikasi itu penting banget atau enggak dalam dalam pernikahan atau rumah tangga gitu. Kan kami ini belum Ya, belum rumah tangga. kalau misalnya penting atau tidak, tentu penting banget ya. Komunikasi itu penting banget. Baik itu dalam berumah tangga atau bermasyarakat, terutama dalam berumah tangga. Karena yang tadinya kita belum mengenal pasangan kita, atau kita uh, satu rumah dengan orang lain, kalau misalkan komunikasinya tidak baik, komunikasinya itu tidak diperbaiki, tidak saling mengerti, maka itu akan buruk sekali ke depannya. Karena kan memang dasar dalam menjalin hubungan itu kan adalah komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, maka hubungannya itu bakalan buruk dan bakalan sering terjadi salah paham gitu. Yang mengakibatkan sepasang suami istri ini terlibat perselisihan, bahkan sampai pertengkaran yang berujung perceraian gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kan beberapa kali kasus, beberapa artikel yang pernah aku baca-baca, salah satu faktor perceraian suami istri adalah buruknya komunikasi. Seringnya terjadi perselisihan, pertengkaran, sampai berujung pada perceraian tadi. Makanya kalau bilang pentingnya komunikasi itu penting banget. Penting sekali untuk dijaga, penting sekali untuk selalu dibina, dan untuk terus saling berhubungan. Walaupun mungkin suami bekerja, istri juga bekerja, komunikasi masih tetap dijaga. Tiung Praka. Tiung Praka kan manggilnya kan? Iya, iya, boleh, boleh, boleh. Tapi kalau kalau lagi pakai peci ini kayaknya nggak pantas ya pakai pakai dipanggil Giung ya. Itu dipanggilnya apa? Ya, Opa. betul, betul. Oke, oh gitu ya. Berarti penting banget ya komunikasi dalam selama dalam hubungan rumah tangga ya, dalam bentuk rumah tangga gitu ya. Oke. Oh, kalau bicara rumah tangga tuh nggak terlepas dari yang namanya masalah ini, Be. Pastinya dalam rumah tangga tuh pasti ada masalah gitu ya. Eh, Gimana nih cara Babe tuh menyampaikan atau berbicara sama pasangan ketika menemui ada masalah, misalnya masih kecil nih, agar masalah itu nggak menjadi besar gitu. Gimana tuh, Be? Membicarakannya sama pasangan? Oke. Eh, tentang kerumitan ya, kalau nggak salah tadi ya. Tentang kerumitan masalah dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya teman-teman, kerumitan rumah tangga itu tergantung dari sudut pandang kita menilainya. Selagi kita memiliki dasar yang kuat,
fondasi yang kokoh dan tujuan menikah yang sesuai dengan keislaman, maka kerumitan pernikahan itu tidak bakalan muncul. Tapi kalau memang dari sudut pandangnya adalah ujian, maka pasti ada. Pasti ada ujian dalam setiap rumah tangga. Entah itu diuji dalam bentuk materi, duit, dan lain-lain, perekonomian, dan lain-lain. Entah itu diuji melalui pasangan kita, anak-anak kita, atau diuji dalam bentuk mertua kita. Ya pasangan itu kan pasti memiliki ujiannya masing-masing. Maka agar kita uh, hidup nikmat, maka jangan terlalu sering melihat sisi orang lain. Karena setiap orang itu memiliki kenikmatannya masing-masing. Dia kan memiliki rezekinya masing-masing. Yang jarang kita perhatikan adalah bagaimana pasangan itu menghadapi ujiannya. Belum kesiapan mental kita dalam menghadapi ujian rumah tangga, itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi ketika berumah tangga kan bukan hanya sekedar senang-senangnya, pasti di dalam dalam rumah tangga juga ada yang namanya kerumitan dalam dalam membina rumah tangga. Karena itu tadi ketika kita tidak mengenal pasangan kita siapa atau kita menikah, mencocokkan karakter, mencocokkan sifat, membaca lagi dia itu sukanya apa, tidak sukanya seperti apa, pasti bakalan ada kerumitan-kerumitan. Tapi ya sekali lagi, ketika kita memiliki fondasi yang kuat, keimanannya itu mantap banget, dan kita menikah itu memang karena tujuannya hanya untuk Allah, tujuannya untuk akhirat, insya Allah kerumitan-kerumitan tadi bakalan bisa kita hadapi. Dan kalau dari aku pribadi, ketika menikah sampai sekarang yang sudah hampir 5 tahun, sudah hampir 5 tahun, kalau untuk mengenai kerumitan, alhamdulillah bisa kami lalui bersama gitu. Karena itu tadi, karena memang niatan kami menikah adalah untuk akhirat. Jadi ketika ada kerumitan-kerumitan sedikit, jangan sampai besar, kami biasakan untuk selalu berbicara, biasakan untuk berkomunikasi. Tapi tentunya sebelum kami berbicara, sebelum kami berdiskusi, kami bangun dulu suasana atau momen yang memang menyenangkan untuk berdiskusi. Jangan sampai ketika kita berbicara, kita berkomunikasi dengan pasangan kita itu dalam keadaan yang bete, dalam keadaan yang jenuh, dalam keadaan yang enggak banget gitu loh untuk berbicara, untuk saling berdiskusi. Oke, kalau misalkan ingin berbicara ya bangun dulu suasana yang menyenangkan agar kerumitan-kerumitan yang yang kecil tadi itu bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak menjadi masalah yang besar. Seperti itu Mas. Mas Kak, ada Mas Praka. Oke, oh berarti bangun dulu suasananya biar enak ya ngobrolnya ya. Iya, karena Oh, pasti setiap setiap dalam berhubungan walaupun di luar apa namanya di keluarga dengan teman pun pasti ada kerumitan. Tapi semua bisa diatasi ketika ada momen suatu uh, ya suatu momen lah yang dikatakan bisa momen yang menyenangkan baru kita bisa berdiskusi. Makanya kalau semuanya menjadi baik. oke, oke, oke. Wah, gitu ya. Berarti bangun dulu suasananya biar nyaman ngobrolnya gitu ya. Biar sama-sama nyambung gitu ya. Oke. Gimana nih Ya, kalau seandainya ternyata pasangan kita tuh nggak bisa ngerti gitu. Gimana tuh, Beb? gimana? Gimana kalau seandainya tuh kita tuh udah bangun tuh suasananya udah nyaman, sama-sama udah nyaman gitu, tapi ternyata pasangan kita tuh masih belum ngerti. Gimana tuh cara ngatasinnya tuh? Maka terus berusaha untuk memperbaiki itu. Semua masalah itu pasti ada solusi. Makanya Islam hadir di kehidupan kita. Karena semua itu pasti ada masalah. Tidak ada masalah yang tidak memiliki solusi. Semua pasti ada solusi. Dan agar kita bisa memecahkan masalah itu, maka kita mesti terus-menerus berhijrah, masih terus-menerus untuk belajar. Bagaimana cara menanggapi masalah-masalah yang ada, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Insya Allah semuanya pasti ada solusinya. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa menyelesaikannya, mungkin kita bisa cari atau curhat ke teman yang lain yang lebih senior atau yang lebih paham dengan tidak eh, dengan tidak menjelek-jelekan pasangan kita tentunya, dengan tidak mengumbar aib pasangan kita tentunya. Oke, berarti komunikasinya itu tetap secara baik-baik ya. Jangan sampai dari komunikasi itu terucap sesuatu yang jelek ya gitu ya. Oke, biar Ya, biar masalahnya juga nggak melebar, nggak masalahnya biar nggak membesar ya. Oke,
Oke, kalau tadi berbicara dengan masalah terkait dengan masalah nih, berbicara dengan terkait dengan komunikasi yang mengakibatkan masalah nih. Tapi dilihat dari kesibukan Babe nih, kan Babe ini kayaknya orangnya sibuk banget gitu, dengan agenda hike di sini, dengan pekerjaan sampai malam gitu kan. Dengan saat ini sambil jalan pun masih bisa gitu ya. Kok masih bisa untuk menyapa teman-teman di Akademi Pranika ini. Nah, dengan kesibukan Babe yang kayak gitu, gimana tuh biar komunikasi Babe tuh biar lancar tuh gimana tuh? Kalau kesibukan tentunya kami memiliki kesibukannya masing-masing karena aku juga bekerja, istri juga bekerja sebagai guru, kemudian juga istri juga sebagai wali kelas. Jadi tentunya ketika dia di rumah pun masih mengurus anak-anak siswanya dan murid-muridnya, belum lagi berkomunikasi juga dengan orang tua siswa. Kalau berbicara tentang bagaimana menjaga komunikasi, tentunya di dalam kerjaan, di salah pekerjaan, aku dan istri masih saling bertanya, apakah sudah makan siang atau belum, keadaan hari ini bagaimana, keadaan siang ini bagaimana, dan alhamdulillahnya aku juga memiliki seorang istri itu yang bisa dikatakan komunikasinya itu iya banget gitu. Jadi dia ketika ingin curhat dia tuh langsung ke aku gitu. Kak, tadi aku habis marahin siswa karena dia ngetek. Kak, tadi aku habis marahin siswa karena dia tadi berisik banget di belakang, gendang-gendang segala macam. Jadi dia kalau misalkan ada kejadian atau suatu momen yang menurut dia lucu atau menjengkelkan, dia itu langsung cerita. Makanya alhamdulillah sampai sekarang pun komunikasi kami masih berjalan baik. Walaupun terkadang juga masih ada, phone itu masih ada. Karena kan mungkin salah satunya kami sedang capek atau gimana pasti di phone tuh ada. Jadi kalau misalkan dari kami sendiri, kan sebenarnya banyak nih kata orang ketika sudah berumah tangga nanti, ketika sudah menjadi istri nanti, itu bakalan jarang chat, bakalan jarang WA, bakal jarang DM dan lain-lain. Tapi ternyata enggak teman-teman. Ketika kami sudah berkeluarga pun, WA itu masih sering, baik itu WA ataupun nelpon langsung, itu masih sering. Bahkan sekedar nanya, kan aku nih orangnya nggak bisa banget telat makan ya. Jadi kalau misalkan Ulfa lagi nggak masak pagi hari, biasanya aslinya berarti makan siangnya di luar di kantor. Jadi sekedar untuk pesan makan itu aku kadang masih minta tolong sama Ulfa. Itu biar komunikasi komunikasi baik sih, bukan karena aku males ya. Jadi berkomunikasi baik aja. Padahal istrinya males. Bukan males sih, aku nih orangnya nggak senang ribut gitu. Kalau misalkan pesan di Shopee ataupun GoFood itu kayak milih-milih dulu lah, kemudian milih harganya, milih diskonnya dan lain-lain. Jadi kan kayak ribet banget kayak jadi daripada aku mesti milih, jadi aku mending minta tolong Ulfa aja untuk milihin. Karena aku tuh kalau misalkan milih makanan itu nggak ngeliat lagi diskonnya. Jadi ketika aku misalkan pengen makan ayam geprek udah aku langsung pesan gitu. Jadi tahu-tahu eh, ongkirnya itu nggak gratis dan lain-lain cuma kayak agak mahal dan ujung-ujungnya yang ngoceh Ulfa. Nah daripada Ulfa ngoceh, jadi aku bilang ya udah minta tolong kamu aja yang pesan ini udah selesai kan masalah. Jadi semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik-baik ketika kita saling memahami. Dan eh, dalam komunikasi itu jadi ini sedikit tips dan juga saran kepada siapa sedikit tips pada teman-teman. Jadi kalau ingin komunikasi lancar, tentunya kita juga mesti memahami bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, bahwa suami dan istri itu berbeda. Bahkan dalam berbahasa, dalam menunjukkan kasih sayangnya, itu berbeda. Kalau perempuan, istri itu cenderungnya itu lebih banyak berbicara. Makanya jangan disuruh untuk diem atau misalkan istri berbicara kita ikutan ngomel atau malah kita malah saling adu nasib malah kata orang ya. Malah kita adu nasib, ah mending kamu kayak gitu deh. Aku tadi di kantor gini-gini, jangan. Istri itu memang lebih banyak berbicara dan memang laki-laki itu lebih banyak actingnya daripada berbicara. Contoh nih, contoh. Perempuan, istri itu bisa melakukan banyak hal dalam satu momen. Dalam satu waktu yang bersamaan itu istri banyak sekali yang bisa dikerjakan. Contoh nih ya, di saat yang bersamaan istriku tuh bisa nyuci sayur, sambil motong bawang, sambil nyuci beras, sambil nyuci piring kotor, sambil nyuci baju di mesin cuci,
kemudian sambil bikinin kopi suaminya, sambil curhat di WA. Itu seorang istri. Dalam satu momen itu dia bisa melakukan banyak hal. Tapi bayangkan nih, ketika suami disuruh seperti itu, contohnya nih, dia itu kan kadang minta tolong ke aku. Kak, tolong dong, itu pakaian mesin cuci diangkat. Habis itu dijemurin. Nah, habis itu anak bulu belum dikasih makan tuh. Minta tolong kalian kasih vitaminnya. Sampah di dapur pagi ini tolong dibuang. Sekalian beliin telur di warung Wak Lela, jangan yang di Ujang. Terus beli sayurnya di warung Yuk Yati ya, jangan yang di Yuk Sela. Karena yang di Yuk Yati itu masih seger-seger sayurnya. Bilang nih, pelan-pelan loh dek. Wah, kalau cuma gitu doang kemasa nggak bisa? Ya udah bentar-bentar, aku catat deh. Itu dikit, dikit dari mana? Itu banyak gitu loh. Dan apa yang aku lakukan? Maka aku beli makanan anabol di Yuk Yati karena masih seger. Saking banyaknya jadi aku salah dalam melakukan tugas gitu loh. Makanya kita juga mesti memahami bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda teman-teman. Biar komunikasi juga lancar begitu Kak Raka. Oke, wah, berarti walaupun ada kesibukan mesti ada sesuatu waktu yang diluangin ya buat pasangannya. Tapi tidak terlepas dari komunikasi itu penting banget walaupun itu hal kecil tadi kan tentang ngingetin makan tentunya gitu ya. Oke. Oke, kalau bicara tentang komunikasi nih, yang pasti kalau komunikasi itu sering terjadi perbedaan pendapat tuh, Be. Nah, itu gimana tuh Babe menanggapi itu? Kalau dibilang komunikasi berbeda pendapat itu pasti banget, pasti ada aja. Karena apalagi mengenai makanan, lidahku dengan lidah Ulfa tuh beda banget kan. Aku ini kan lidahnya cenderung ke Jawa-Jawa gimana. Kalau Ulfa kan lidahnya ke Sumatera. Jadi aku seneng yang sedikit lebih manis. Ulfa tuh nggak seneng banget manis. Jadi Ulfa tuh kalau masak tuh jarang suka pakai gula, kalau pakai paling dikit banget. Nah, sedangkan aku nih seneng yang manis. Kemudian aku juga seneng yang namanya pedas. Ulfa tidak terlalu senang karena dia bermasalah di perut juga. Kemudian banyak sekali perbedaan di dalam kehidupan kami. Cuma kami insya Allah selalu bisa menyatukan perbedaan itu. Bukankah perbedaan juga yang membuat kita sempurna? Makanya kalau misalkan kita mencari pasangan yang sempurna itu kayaknya nggak bakal bisa deh. Justru menurut aku lebih enak seperti ini. Ketika ada perbedaan, bisa diomongkan dengan lebih baik-baik. Ketika ada perbedaan, kita bisa menyempurnakan kekurangan kita dengan menutupinya dengan kelebihan dari pasangan kita. Jadi kalau misalkan ada perbedaan di dalam berpendapat, sekali lagi aku katakan bahwa bangun dulu momennya, bangun dulu suasananya, baru berbicara. Jangan sekali-kali kita berbeda pendapat dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan gitu. Kayaknya enggak banget dalam diskusi, dalam berbeda pendapat. Kalau aku sama Usman sering banget berbeda pendapat. Cuma sekali lagi aku buat dulu momennya yang menyenangkan. Atau misalkan seperti ini, pernah juga sering di dalam momen itu kami berbeda pendapat. Cuman momennya lagi nggak enak banget nih. Ya sudah, aku diem dulu. Aku diemin dulu. Dia utarakan dulu pendapat dia. Dia utarakan dulu perbedaan dia. Aku dengerin. Kalau sudah, oke ya udah. Ntar ya kita bicara lagi. Jangan dipotong. Jangan dipotong kalau misalkan ada pasangan yang ingin berbicara kepada kita. Jangan dipotong. Biarkan dulu dia berbicara. Kalau sudah kita bilang, oke, ntar ya, ini kita ngobrol lagi. Kita makan di luar ya. Kan bisa jadi kalau tidak ada momen, kita sendiri yang membuat momen itu. Jadi jangan dipotong ketika ada pasangan kita yang sedang berbicara, jangan biarkan dulu dia berbicara, baru kita ajak mungkin makan di luar, kita ajak untuk beli motor, beli mobil atau beli yang lainnya. Kan enak dong, pasti dia akan senang tuh. Baru kita berbicara. Oke, dalam mengikuti perbedaan di aku yang sudah berpengalaman beberapa tahun, aku buat dulu momennya, baru kita berbicara lagi. Seperti itu, Mas. Rasa tuh sehat. Oke, Oke. Enak banget ya kalau dia lagi ngambek kita ajak beli mobil, beli motor ya. Tapi uang. Oke. Oke, oke, oke. Oke, kalau tadi terkait dengan perbedaan pendapat tuh deh. Tadi Babe sempat bilang tuh kalau dalam hubungan tuh pasti adanya perayaan gitu ya. Nah, ini terkait dengan perayaan nih, Be. Kalau ah, seandainya perayaan hal-hal kecil tuh biar momennya tuh semakin akrab sama pasangan tuh gimana tuh merayanya? perayaan dalam hal kecil ya. Hal kecil sih kami sering.
karena hal besar aku belum siap. Kalau kalau untuk hal kecil, insya Allah kami tiap bulannya pasti ada aja sih, entah itu makan di luar kayak, atau minimal banget tuh. Kami itu sering makan tuh di teras. Jadi entah lupa itu masak atau mesen dari Shopee atau GoFood. Kami habis itu makannya di teras. Dan hanya sekedar untuk makan, kemudian ngobrol-ngobrol ringan sambil bercanda dan lain-lain. Jadi hal setiap hari atau setiap saat mungkin kami itu lebih sering bercanda atau menciptakan suasana yang menyenangkan seperti itu sih. Baru ketika sudah selesai, baru curhat satu sama lainnya tentang kegelisahannya, tentang hari-hari ini bagaimana. Jadi kalau untuk perayaan-perayaan kecil, kalau di kami seperti itu masyarakat. Kami mungkin makan di luar atau minimal banget tuh kayak gelar stiker, terus makan di teras, udah deh makan, ngobrol, atau makan sambil nonton podcast atau nonton film mungkin sambil ngeliatin anabul-anabul kami di luar. Jadi kalau untuk hal-hal kecil seperti itu sih mas. Ah, oke. Oh, berarti ada apa ya namanya? Quality time atau apa ya namanya? Intinya sama pasangan tuh ada space waktu itu ya, yang buat kita tuh semakin akrab gitu ya. Ah, oke. Iya, Betul, betul, karena betul, kan betul. orang tua sendiri kan adalah orang yang romantis. Jadi sebisa mungkin bangun momen romantis juga bersama pasangan kita. Oke, siap. Si paling romantis. Ya dong, kurang apa lagi coba Elbolan? Sudah romantis, iya, humor, iya. Iya, Untung iya. Oke, oke, oke. Oh, ini terkait dengan pasangan tuh yang nggak mau cerita tuh gimana tuh, Be? Kalau seandainya ada pasangan yang agak sulit mungkin ya, mungkin karena ini kan kalau Babe dapat kebetulan dapat pasangan yang luasa kalau pengen cerita gitu. Nah, kalau seandainya ada pasangan nih yang nggak mau cerita masalahnya tentang keresahannya itu gimana tuh, Be? ini juga terjadi beberapa teman, teman aku juga yang mengalami hal yang seperti ini. Jadi terkadang ada pasangan yang lebih memilih bermain HP daripada bercerita kepada pasangan. Kalau misalkan yang aku tangkap dari beberapa teman yang curhat, permasalahannya adalah urusan kurang rasa percaya terhadap pasangan. Kayak belum, ini kayak belum percaya aja, kayak masih belum nyaman, masih belum masih belum bisa menciptakan suasana yang bisa membuat kita itu saling saling bercerita, saling saling curhat gitu. Makanya pentingnya juga kita dalam berumah tangga itu saling mengerti apa yang disukai oleh pasangan kita. Jadi ini juga misalkan para para apa namanya perempuan di sini. Jangan ini seriusan ya. Jadi ketika nanti kalian berumah tangga nih cewek-cewek, cowok itu dipastikan bakalan punya hobi. Itu pasti banget punya hobi cowok. Jangan pernah sekali-kali melarang hobi laki-laki lagi itu tidak mengganggu hubungan kalian. Kan misal kayak aku kan misalkan hobi bermain main game sih nggak seberapa ya hobiku apa ya hobiku ya. Hobiku ngumpul sama teman ya kayaknya. Aku kan juga sering ngumpul sama teman-teman ya kayak Mas Abizar, Mas Kalda, Fajar dan lain-lain. Jadi ketika ngumpul itu istri itu tidak pernah melarang untuk pergi ya. Sampai sekarang sih masih belum pernah melarang karena tidak terlalu sering juga. Tapi dalam satu pekan pasti ada aja kami ngumpul. Nah istri itu tidak melarang. Kenapa? Karena ketika aku pulang sampai rumah itu insya Allah mood aku itu menjadi baik lagi, menjadi senang lagi, bahkan tersenyum lagi. Hal itu bakalan terjadi juga ketika ada laki-laki yang memiliki hobi, misal ada yang hobi futsal, basket dan lain-lain. Biarkan aja suami itu bermain basket dulu, main futsal dulu, biarin aja. Tunggu ketika dia pulang, dipastikan dia itu bakalan tersenyum, dipastikan mood dia itu bakalan senang. Nah, kalau sudah senang, itu kan pasti istri juga bakalan enak ya ketika ingin bercerita, ketika ingin menanyakan bagaimana kabar suami. Jadi yang aku tangkap adalah beberapa pasangan yang jarang untuk berkomunikasi karena mereka sendiri belum bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, suasana yang enak banget dalam bercerita. Mungkin mereka uh, bisa menciptakan suasana yang bagi mereka itu hanya sekedar bicara, tapi bukan yang aslinya curhat. Paham nggak sih? Cuma sekedar ngobrol, gimana kabar?
baik, hari ini gimana gini-gini udah. Tapi itu bukan curhat ya. Yang dinamakan curhat kan ada video talk, kemudian sebelum tidur itu kita juga saling ngobrol biar lebih romantis dan lain-lain. Jadi menurut aku beberapa pasangan yang jarang berkomunikasi adalah belum bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, Oke. Berarti terkait dengan suasana juga ya, masih terkait dengan suasana. Oke. Sebelum masuk sesi terakhir nih, Be. Mungkin ada nih ya, momen-momen. baru jam berapa? Bukan pertanyaan untuk aku, dari aku maksudnya. Tapi Oh, kami tuh pengen cerita, pengen denger tuh ada nggak momen lucu atau yang seru deh dari Babe sama pasangan Babe gimana? Ada nggak? Boleh diceritain, Be? aduh, momen seru itu kalau dibilang banyak banget ya. Ini suaraku masih aman nggak? Soalnya lobak ini. Oke, masih aman, masih aman. Kalau banyak yang urutan ke lima lima enam aja, Be. Urut ke lima enam. Wah, udah kayak top set lagu aja ya. Kalau momen seru, wah sebenarnya momen seru itu terkadang timbul dari celetukan aku ya. Jadi kadang tuh kami lagi jalan atau lagi ngobrol. Kayak yang baru-baru ini nih. Jadi kan kami lagi apa namanya lagi ngobrol. Nggak ada yang lagi jalan, kami lagi jalan. Kemudian eh aku nyanyi deh, nyanyi lagu dulu itu. Aduh, aku lupa lagi. Hmm, Kak Praka, tolong kalau misalkan ingat lagunya, tolong nyanyi bersama-sama ya. Aku cinta kepada dirinya, sungguh-sungguh cinta. Oh, apa adanya, tak pernah ku ragu, namun selalu tetap menunggu. Sungguh aku jatuh bangun aku mengejarmu. Jadi kadang tuh aku bikin kayak momen sendiri gitu, kayak kayak ada nyambungin beberapa lagu-lagu yang lucu, kemudian ngomongin hal-hal lucu di kantor atau mungkin di sekolahnya Ulfa. Kadang juga aku kan nyambungin nyambungin lagu. Ada lagu. Anak yatim janganlah dicium, sayang kalau dicium yang marah. Bapaknya. Tapi kan ternyata bapak kan udah nggak, namanya kan anak yatim. Jadi kadang kami itu ya celutukan aku sih yang yang membuat momen seperti itu sih. Terkadang juga aku orangnya jahil. Nah, ini aku belum pernah cerita ke manapun. Jadi pernah 2 kali bahkan eh, kami lagi berbelanja di minimarket nih. Pintu minimarket kan buka buka sama tarik ya. Pintu minimarket buka sama tarik. Oke. Aku duluan yang masuk nih. Masuk, buka pintu dong. Sret. Kemudian, Ulfa kan di belakang aku ikut. Nah, saking sayangnya aku, itu pintu nggak aku pegangin, jadi aku biarin aja. Nah, otomatis Ulfa nabrak pintu. Ulfa nabrak pintu dan itu terjadi 2 kali. Dan itu terjadi 2 kali. Sampai pengunjung lain itu ngeliatin juga sih. Tapi karena memang Ulfa tahu aku orangnya suka jahil dan lain-lain, jadi ya dia cuma ketawa aja. Ketawa sambil nabok ya lebih tepatnya. Karena sering, aku nggak tahu memang orangnya jahil kayak gitu dari dulu. Jadi ya Ulfa sudah memaklumi hal itu. Sering sih kalau hal-hal yang lucu kayak gitu sering banget. Lebih lebih kepada aku yang jahil sih lebih tepatnya, Mas Prak. Oke, oke. Berarti lebih ke kejahilan yang kecil-kecil gitu ya. Yang buat hubungan itu semakin erat gitu. Ya, Iya, justru yang kayak gitu yang makin erat gitu. betul, betul, betul. Emang kalau hubungan tuh nggak perlu serius-serius serius terus ya. Kalau serius terus jadi nggak enak ya. Iya, malah kaku nanti kayak kanebo kering. Betul, Kayak betul. seragam sekolah yang baru itu kan. Sekolah yang baru kan ini masih kering, masih kaku. Ya, ya, ya. Kalau mau tebak-tebakan dari aku boleh deh. Nanti boleh dicek. Masih kebakan. Ya, kan biar lucu gitu. Oke, aman. Oh, Oke. Tadi ada momen lucu dari Babennya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ataupun eh, dari aku ya. Nanti ke teman-teman baru mungkin ya. Oke, mungkin ada nih saran dari Babe biar eh, teman-teman sini yang belum menikah yang mempersiapkan biar komunikasi itu terasa hangat gitu dalam rumah tangga. Gimana tuh, Be? Ada saran nggak dari Babe?
Saran untuk gimana gimana? Saran biar komunikasi dalam rumah tangga tuh hangat gitu. Komunikasi hubungan itu biar hangat gitu. Saran komunikasi biar hangat. Ya sering-sering bikin teh hangat aja kali. Jadi kalau saran dari aku yang sudah ya belum begitu banyak sih pengalaman atau belum begitu panjang perjalanan hidup kami berumah tangga, tapi yang membuat kami terus-menerus bisa bareng-bareng bisa bersama adalah membangun suasana tadi yang aku bilang. Bangun terus suasana yang menyenangkan agar suami istri itu bisa saling bercerita, agar suami istri juga bisa saling curhat. Setangguh-tangguhnya laki-laki, setangguh-tangguhnya suami, tentunya pasti memiliki rasa ingin bercerita juga, rasa ingin curhat juga. Dan yang pertama adalah bangun suasana, kemudian yang kedua adalah saling memahami bahwa itu tadi laki-laki dan perempuan itu ternyata berbeda dalam bentuk komunikasi berbeda, dalam bentuk menyampaikan rasa cinta pun berbeda. Kayak misalkan aku kan orang yang termasuk gengsi dalam mengungkapkan perasaan ya. Cuman setiap pagi pasti aku katakan sih ketika bekerja kan kayak kalau misalkan berbeda tujuan kan Ulfa kan ngajarnya di dua sekolah ya. Kalau misalkan Ulfa lagi nggak bareng aku duluan yang pergi, aku biasanya mengucapkan ke Ulfa salam dulu, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, pergi ya, ya, love you too. Jadi sering mengungkapkan perasaan, menurutku itu cukup bagus, minimal sehari sekali, mulai dari mengungkapkan perasaan, kemudian melakukan tanda cinta. Perempuan itu sebenarnya tahu kalau misalkan kita itu menyayangi dia, tapi terkadang perempuan juga membutuhkan bukti bahwa sebenarnya laki-laki ini menyayangi dia, bahwa suami ini menyayangi istrinya tadi. Maka terkadang selain aku mengungkapkan perasaan tadi, aku juga sering melakukan apa katanya anak muda sekarang bilangnya physical touch. Semoga aku tidak salah menyebutkan ya. Sering apa namanya megang tangan dia, nyubit-nyubit dia, nyubit-nyubit di kening dan lain-lain. Jadi perempuan tuh terkadang juga perlu bukti bahwa ternyata kita tuh menyayangi dia. Jadi sambil nyubit, sambil bisikin jangan lupa nanti masak dengan enak-enak aja lo di rumah nggak masak. Enggak gitu oke. Sering nyubit, sering bercanda, menjaga komunikasi sebaik mungkin. Intinya di situ sih menciptakan suasana dan mengerti, memahami satu sama lain. Kalau dari aku pribadi, Mas. Oke, 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 oke. Wah, keren, keren, keren. Saran dari Babe tuh, biar teman-teman sini nggak ada masalah gitu terkait dengan komunikasi sama pasangannya. Oke, Nah, mungkin dari teman-teman di sini udah nggak sabar tuh pengen nanya sama Babe. Boleh ditanyakan ya teman-teman. Kita buka buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mau oh bertanya, ada sesi tanya jawab juga nih ya? ya mungkin mungkin kalau ada ini, kalau teman-teman di sini mungkin ada, boleh dipertanyakan ya. Dari yang apa yang Babe sampaikan tadi, dari yang Babe cerita tadi, mungkin, saya pernah ngalamin gitu. Atau gimana kan? Atau udah paham semua terkait dengan apa yang disampaikan Babe terkait dengan komunikasi ini? Boleh, boleh. Kita tunggu nih, Kita tunggu dari teman-teman yang mungkin ada yang mau bertanya. Buat teman-teman yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand. Atau kalau mau bertanya di kolom komentar juga boleh. Nanti dibacain. Kalau Mas Praka sendiri kapan nih rencana ingin melamar si dia? Rencana ya. Iya, rencana aja dulu. Rencananya, kalau nggak tanggal 1 sampai 30 ada deh. Antar tanggal itu ya, antar tanggal itu. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang mau tanyain sama Babe atau enggak? Atau udah paham Kak? Boleh, boleh ditulis di kolom komentar dulu ya. Biar kita tuh tahu dari tadi tuh teman-teman tuh nyimak atau enggak gitu. Bagus Jangan kalau jangan. udah paham, bagus banget. Iya. Oke, ada nih. Oke, ada dari Mbak Bella nih, Be. Kita coba tanya ya, Be. Oke, silakan Mbak Bella mau bertanya atau gimana? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, ada 3 pertanyaan, boleh nggak, Kak? Buh, mantap. Boleh, boleh. Silakan, Tapi silakan pelan-pelan Mas aja ya. Praka. Ya, Kan tapi belum tentu pelan-pelan. aku jawab juga. Em, pertanyaan pertama saya, kalau semisal
eh, si istri suka jajan itu suami apa ya? Maksudnya keberatan nggak? Karena ada hal yang saya lihat ya, seperti suami itu saya lihat di TikTok ada yang membatasi belanja gitu. Nah, jadi saya mikir apakah si istri ini jajan yang suka jajan itu juga akan dipermasalahkan atau tidak? Yang kedua, setelah menikah, Nah, bentar, apakah bentar, bentar. Kayaknya satu-satu dulu deh. Dari kan pertanyaan kamu banyak nih. oke, Oke, Ya, saya coba jadi Bebe. yang pertama, yang pertama istri ini tim jajan. Jangankan kamu atau di luar sana, ini istri juga sering banget jajan, entah itu seblak kayak atau itu martabak kayak atau itu kebab kayak dan lain-lain. Sering banget jajan. Karena kalau dari aku sendiri berprinsip bahwa lebih baik menyenangkan perut pasangan daripada membelikan baju atau apapun itu. Jadi aku memberikan baju itu jarang, mungkin 2 bulan atau sebulan, ya mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali baru aku belikan baju pakaian. Karena aku kami lebih sering jajan daripada untuk beli-beli seperti itu. Karena kan kita tahu sendiri ya, kalau misalkan ada pakaian yang jarang kita pakai, kan semua sesuatu yang kita beli itu kan pasti bakalan dipertanggungjawabkan ya. Jadi ada pakaian yang mubazir pun nanti bakalan ditanyakan. Nah, jadi daripada lebih banyak membeli pakaian dan mubazir, jarang dipakai dan tidak bermanfaat, jadi lebih baik aku lebih sering membelikan jajanan kepada istri sih. Selagi kayak suami masih mampu ya silakan beli. Toh ketika kita sudah saling mengerti, istri juga bakalan paham kok. Kalau misalkan keuangan suami lagi baik ya sudah ya jajan bakal minta jajan atau nanti mungkin suami membelikan sendiri jajannya. Jadi kalau misalkan komunikasi terjaga dan saling memahami, insya Allah itu bakalan baik-baik aja sih. Jadi selagi istri minta jajan ya udah jajan aja. Karena kami juga cukup sering untuk berjajan, entah itu beli online ataupun kita ke sana. Kami lebih sering, bahkan seharusnya jadwalnya habis ngisi sharing ini, jadwal kami ini biasanya makan mie ayam. Udah ada langganan biasanya. Jadi jadwal ahad kami ini biasanya pagi-pagi kan setelah sholat aku jogging, ngurus anabul-anabul. Setelah itu kami sarapan mie ayam langganan. Habis itu eh, kami ke pasar. Habis itu nyampe rumah baru aku ngopi dan lain-lain ngerjakan pekerjaan yang lainnya. Jadi memang kami suka banget dengan jajan. Jadi kalau dari aku nggak masalah selagi keuangannya menyanggupi. Kemudian Pak Bella, Oke, gimana Pak Bella? Pertanyaan kedua boleh dijawab. Boleh disampaikan. Boleh boleh nggak apa-apa dijawab. kok Mbak Bella langsung mau jawab nggak apa-apa kok masyarakat. pertanyaan kedua ini ya, apa setelah nikah ya, apa semuanya harus dikomunikasikan gitu Kak? Apa tidak? Maksudnya gini, semua hal itu apakah harus dikomunikasikan atau ada bagian-bagian yang boleh untuk dirahasiakan antara suami ke istri dan sebaliknya? Kalau dari aku pribadi lebih tepatnya kepada menunda sih, menunda untuk menceritakan dalam momen yang pas. Jadi kan terkadang mungkin misalnya hari ini aku lagi capek buang benar-benar capek lelah mungkin kerjaannya numpuk kemudian juga banyak teman-teman di luar sana yang ngeluh gibah dan lain-lain jadi nyampe rumah pun udah capek banget bawaannya pengen istirahat dulu rebahan dulu kemudian tidur. Kalau aku orangnya lebih suka menunda sih jadi ketika ada momen yang pas baru aku bercerita, oh ya deh kemarin tuh 2 hari yang lalu tuh di kantor lagi gini gini gini. Oh, terus gimana Kakak? Ya, aman sih sekarang. Jadi aku sifatnya lebih lebih menunda ya. Kalau istri memang sifatnya langsung. Jadi ketika dia mengalami hal apapun itu, dia langsung bercerita, baik itu WA ataupun telepon. Kalau misalkan penting dan butuh jawaban yang cepat, dia biasanya langsung telepon aku. Tapi kalau misalkan memang hanya sekedar bercerita, dia tuh WA aja. Dan aku tidak pernah membatasin itu sih. Walaupun aku lagi sibuk, kayak walaupun aku mungkin lagi suntuk juga di kantor, aku tidak pernah membatasin itu. Karena itu sekali lagi bahwa memang istri perempuan itu kan lebih dominan dalam bercerita, lebih dominan dalam bercakap. Makanya aku tidak pernah membatasin itu. Cuman kalau misalkan ketika kami bersama, biasanya istri juga melihat kondisi suami. Kalau misalkan dilihatnya memang capek banget,
biasanya ceritanya ditunda dulu, besok baru bercerita. Ada juga hal-hal yang memang tidak perlu diceritakan pada pasangan. Contoh, ada beberapa hal yang terkadang tuh hanya bisa diselesaikan oleh suami. Kalau misalkan diceritakan kepada istri, malah terkadang agak ribet gitu loh. Jadi kayaknya, daripada cerita mending gua selesaiin dulu aja lah, daripada cerita ini malah ribet kayaknya. Makin banyak kepala, makin ribet. Terkadang ada beberapa hal yang seperti itu. Itulah juga yang perlu kita pahami bahwa terkadang laki-laki itu tidak suka banyak cerita, tapi lebih suka banyak actionnya. Makanya terkadang aku juga sering nangkep beberapa curhatan teman-teman. Apa namanya, dia tuh kadang sering cerita gini, aduh Tet, nyampe rumah belum lah disiapin apa-apa. Istri udah nanya aja gimana kabarnya, baik mas, di rumah gimana? Aman aman. Oh jadi kamu nggak mau cerita lagi ke aku? Nggak aman kok di kantor. Oh jadi kamu lebih milih cerita ke orang lain daripada aku? Sebenarnya sebenarnya nggak gitu juga guys. Kadang kan suami itu ingin menyelesaikan masalahnya dulu, kalau udah tuh baru bercerita. Jadi jangan jangan salah tanggap dan jangan salah paham ya. Ketika ada suatu momen suami tidak ingin bercerita, itu hak dia juga kalau misalnya nggak mau cerita. Tunggu aja momen yang pas, nanti pasti suatu saat itu dia bakalan cerita gitu. Kalau misalkan dibilang dari sudut pandang aku seperti itu Mbak Bella. Jadi ada yang memang tidak perlu dikomunikasikan, tapi lebih banyak harus dikomunikasikan Mbak Bella. Oke, gimana Mbak Bella? Lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Be. Oke, Boleh. itu boleh Mbak. Pertanyaan ketiga, saya gini, misalnya ada suami istri ini berantem dan nggak mau sama-sama, nggak mau ngalah. Nah, gimana cara menyikapi pasangan suami istri yang nggak mau sama-sama egois gitu? Nah, itu tadi Mbak Bella. Makanya dalam setiap kita mencoba untuk mengutarakan pendapat yang berdampak itu kita tahu bakalan berantem. Kalau bisa itu bangun dulu suasana Mbak Bella. Bangun dulu suasana yang menyenangkan untuk bercerita. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur, sudah terlanjur diutarakan dan kita berantem, kalau saran dari aku adalah coba berbicara atau berdiskusi itu sambil duduk, atau kalau misalkan udah tinggi banget nih, udah tegangan tinggi banget, dia udah minum aja dulu, kasih jeda sedikit, minum aja dulu, minum dulu biar tenang dulu, biar rileks, kemudian baru silakan untuk kalau mau langsung bercerita ya udah silakan langsung utarakan. Tapi kalau misalkan masih bisa ditahan ya udah tahan aja dulu. Tapi kalau sekali lagi kalau misalkan sudah terlanjur, saran dari aku adalah bicara itu duduk, jangan sampai berdiri. Karena kalau udah sampai berdiri itu artinya udah setan tuh udah tinggi banget dalam menggoda dia. Duduk aja dulu, duduk dulu, kemudian kita minum air putih, nggak usah yang lain, minum air putih aja. Insya Allah itu kan meredakan sedikit, membuat kita rileks sedikit. Karena kan air putih itu membantu dalam peredaran oksigen ke dalam tubuh kita ya. Karena kan ketika kita marah, ketika kita jenuh, capek, buntu itu kan oksigen itu kurang mengalir pada peredaran tubuh kita. Makanya disarankan dari aku adalah untuk minum aja dulu, untuk membantu peredaran oksigen tadi ke dalam tubuh kita, biar kita bisa berpikir jernih kembali. Kalau bisa sih minum air hangat gitu Mbak Bella. Oke, gitu Mbak Bella. Gimana? Ada tanggapan atau pertanyaan lagi dari Mbak Bella? Cukup, Kak. Alhamdulillah. Kasih ya, Babe. Kak Paleka. Oke, ya sama-sama Mbak Bella. Sama-sama Mbak Bella. Oke, ini ada pertanyaan nih. Oh, kita cek di kolom komentar dulu ya, Be. Oke. Boleh. Oh, keluar semua nih, Be. Tim jajan nih. Tadi ketika bahas jajan, keluar semua nih. Jajan semua nih. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin. Oke, ada nih. Dari Mbak Mutia ya. Gimana kalau suaminya emang orangnya keras kepala dan selalu merasa dia aja bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi suaminya kayak bodoh amat. Nah, sedangkan istri ini orangnya sensitifan. Sehingga ketika sang suami memilih untuk memendam masalah, sang istri merasa tidak dihargai. Itu gimana tuh, Be? Coba bentar. Kalau suaminya emang orang yang keras kepala, Ya, dan selalu merasa dia aja bisa menyelesaikan masalah.
Jadi suaminya kayak bodoh amat. Mm-mm. Sedangkan si istri ini orangnya sensitif. Sensitif ah. Sehingga kita ketika suami memilih untuk memendam masalah, sang istri merasa tidak dihargai. Ya itu tadi Mbak, siapa tadi nanya? Mutia. Oh ya Mbak Mutia. eh Ketika kita memutuskan untuk menikah, artinya kita pun sudah tahu bagaimana resiko dan tahu bagaimana konsekuensinya kelak di kemudian hari. Bakalan ada perbedaan pendapat, bakalan ada hal-hal sensitif yang perlu dibicarakan. Bahkan para ulama dulu ketika sudah menikah itu malam pertama, dua dan ketiganya mereka itu membicarakan dulu hal-hal yang menurut mereka itu sensitif, hal-hal yang perlu dibicarakan. Nanti kalau misalkan orang si A, B, C datang ke rumah itu, eh, aku tuh harusnya kayak mana, yang aku tuh harus bagaimana, Kak, aku tuh harus bagaimana deh. Kalau misalkan nanti ada ustadz atau ulama yang datang ke rumah bertamu ingin curhat tuh aku harus di mana, atau aku harus pergi, atau harus gimana, itu semuanya diceritakan di awal pernikahan, di awal-awal pernikahan itu diceritakan semuanya, sehingga kedepannya tidak ada lagi yang namanya perselisihan atau salah paham. Itu para ulama itu seperti itu. Jadi malam kedua, pertama, kedua, ketiga itu mereka tuh lebih banyak berbicara untuk kedepannya itu seperti apa, atau ingin menyatukan lagi visi misinya agar lebih jelas. Nah, jadi kalau misalkan ada suami yang keras kepala, keras kepala sebenarnya dalam bentuk apa dulu ya? Bisa saja kan ini kalau sang istrinya mungkin pas keluar rumah hanya sekedar pakaian ala kadarnya, mungkin menutup auratnya tidak yang syar'i banget mungkin. Jadi suaminya tetap apa? Nggak boleh keluar. Kamu mesti tetap di rumah. Itu kan bisa aja termasuk keras kepala. Jadi tergantung keras kepalanya seperti apa dulu. Kalau misalkan keras kepalanya memang dalam hal baik ya, itu adalah ketegasan daripada suami ya. Cuman kalau misalkan suami tidak ingin bercerita, ya sekali lagi terkadang terkadang memang kalau misalkan suami itu cerita dulu ke istri, itu kejadian itu malah makin ribet. Seriusan. Jadi gini, pola pikir laki-laki dan perempuan itu ternyata berbeda juga, teman-teman. Berbeda gini, kalau misalkan laki-laki dalam menyelesaikan masalahnya itu ngebuang dulu hal-hal yang nggak penting. Dibuang dulu hal-hal yang nggak penting, kayak misalkan apapun itu yang menurut dia nggak penting itu dibuang dulu. Jadi dia itu langsung fokus ke dalam satu hal saja. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu menyangkutkan semua masalah dalam satu masalah. Semisal, ya kalau misalkan sang sang istri bercerita, kayak mana ya, kalau misalkan besok itu pakai yang dress ini aja, ya udah lanjut lah. Tapi ini udah pernah aku pakai ke acara yang di kawinan kemarin. Hmm, terus yang ini juga kerudungnya pernah aku pakai. Oh, sama sepatunya juga udah pernah aku pakai. Jadi gimana ya, kira aku pakai yang mana? Kalau misalkan pikiran suami itu adalah ya udah pakai aja yang ada, itu nggak masalah loh. Orang juga nggak mungkin bakal seingat itu, sedetail itu. Jadi kan suami itu membuang hal-hal yang nggak penting. Jadi pikiran orang itu nggak penting, tanggapan orang itu nggak penting. Maka yang fokusnya satu, kamu berpakaian yang syar'i, yang sopan, ya sudah pakai aja. Tapi kan kalau perempuan enggak, dia itu menyangkut pautkan semuanya. Entah itu menyangkut pautkan tentang omongan orang kayak, tanggapan orang kayak, nanti dia takut dijulitin kayak, dan lain-lain. Makanya perbedaan itu yang mesti kita pahamin, teman-teman. Makanya kalau misalkan ada suami yang belum bercerita, itu belum bercerita, bukan nggak bercerita ya, belum aja, tunggu aja dalam momen yang pas, momen yang menyenangkan, pasti dia nanti bakalan cerita. Oke, gitu ya. Berarti penting banget tuh kalau kita tuh tahu pasangan kita tuh gimana sebelum kita menikah ya, Be. Mungkin Nah, perlunya di situ juga ya. Jadi sebelum menikah, sebelum ke jenjang yang lebih serius itu, kita tuh harus tahu banget gitu pasangan kita gimana ya. ya Oke, maka di dalam proses ta'aruf kan juga ada waktu kita untuk berbicara dengan pasangan dulu ya, agar kita betul. lebih tahu pasangan seperti apa. Ah, ya, ya, ya. Oke, semoga terjawab Mbak Mutia ya tadi yang bertanya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada lagi yang pengen tanyain? Apa nih tanggapan dari Mbak Eva Sukarna? Iya, beda, laki-laki lebih ke logika dan perempuan lebih ke perasaan. Wah, itu katanya. Ini ada nih, ada kata-katanya nih, Be. Boleh boleh untuk istri antum nih. Perempuan berakal langkah. Perempuan Perempuan ber... berakal langka. Enggak, ya enggak ya, ya mungkin. Tapi
Iya, itulah makanya yang benar itu kan suami istri kan adalah laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki, apalagi perempuan dengan perempuan. Jadi kan makin kacau kalau misalkan perhidupan seperti itu ya. Makanya Islam tuh indah banget. Islam itu saling melengkapi. Tapi Apa Islam? iya iya betul, betul. Oke, gimana teman-teman? Udah cukup untuk pertanyaannya atau gimana? Baik, buat teman-teman yang udah paham dan udah mengerti banget tentang komunikasi ini, oke ya. Ada lagi pertanyaan apa masih boleh? Oke, boleh nih, Mbak Bella mungkin. Silakan Mbak Bella. Oke, gimana Mbak Bella? Oke, Izin ya, Beb. Ada dua lagi, boleh Kak? Wah, mantap kali Mbak Bella nih. boleh boleh boleh. Tapi satu-satu aja ya, biar kita enak Ya. bahasnya. Eh, Pertanyaannya yang pertama ini ya, itu kalau semisalnya suami ini cemburuan ke istri dan istri cemburuan ke suami, ini gimana? Maksudnya gimana solusi untuk saling percaya gitu? Bagus malah. Kalau misalnya ada rasa cemburu itu artinya malah bagus. Artinya ada rasa sayang dan rasa cinta di antara mereka. Malah yang bahaya itu kalau misalnya nggak ada rasa cemburu. Itu yang patut dipertanyakan, Mbak Bella. Kalau cemburuan berlebihan, boleh nggak? Deh, Dalam hal apa dulu, Di? Atau mungkin ada contoh? nggak, maksudnya gini, dikit-dikit cemburu, ngobrol atau misalkan sama adek, misalkan ya sama adek aja cemburu gitu, atau gitu. Yang boleh sama dia aja gitu. Itu kan cemburuan berlebihan. eh Kalau yang namanya setiap hal apapun itu yang namanya berlebihan kan memang tidak baik ya. Dalam hal apapun itu tidak baik. Termasuk dalam hal cemburu. Kalau misalkan ada hal yang seperti itu, bisa pastikan bahwa mereka masih belum saling percaya, mereka masih belum saling terbuka, masih belum mengeluarkan segala unek-uneknya, masih belum mengeluarkan segala keluh kesahnya, masih belum menceritakan bagaimana sifat atau karakter dia. Kalau misalkan seorang ketika nanti kalian sudah menikah, kalau misalkan sudah saling bercerita, semuanya diungkapkan, semuanya sudah ceritakan, artinya nanti setiap dari pasangan kita itu bakalan mengerti bagaimana karakter atau sifat pasangannya masing-masing. Dan insya Allah yang namanya cemburu berlebihan itu tidak bakalan ada lagi menurut aku. Kalau misalkan cemburu hanya sekedar cemburu pasti ada, masalah justru bagus seperti itu. Tapi kalau yang namanya berlebihan, bisa aku pastikan mereka masih belum begitu terbuka dalam bercerita walaupun sudah menikah. Masih ada yang ditutupin mungkin, atau mungkin di dalam satu pekerjaannya atau satu komunikasi masih ada mantan dia mungkin. Jadi ya menurut aku seperti itu Mbak Bella. Selagi kita sudah saling terbuka, insya Allah sih yang namanya rasa cemburu berlebihan sudah tidak ada lagi sih Mbak Bella. Apalagi kalau misalkan sistem aku dengan Ulfa kan, kami kan sering banget, terkadang kan Ulfa nih pulangnya lebih awal dan dia kepengen ngumpul dengan teman-temannya. Dia itu utamakan izin dulu. Abis ini ada mau ke ke mana gitu kayak sama guru-guru yang lain gini-gini, ya sudah nggak apa-apa. Selagi dia berbicara, selagi dia izin dulu dan kita tahu siapa teman-temannya, ya insya Allah cemburu yang berlebihan itu bisa bisa kita redam ya, bisa kita antisipasi, Mbak Bella. Oke, gitu Mbak Bella. Gimana? Tadi satu pertanyaan lagi ya, atau gimana? Masih ada Kak? Oke, Oh oke. iya 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 siap 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 siap. Gini, cara menyikapi kalau semisal nih beda hobi gitu. Bukan hobi sih, tapi kesukaan. Gimana ya contohnya? Kayak gini, si istri ini suka dengan kucing misalkan. Tapi si suami ini nggak suka sama kucing. Nah, jadi gimana ya cara kita ingin memelihara, tapi di satu sisi si suami ini nggak suka kucing. Tapi di sisi lain si suami ini juga mau menyenangkan hati suami. Si istri. Astagfirullah. Nah, itu gimana ya cara supaya keduanya tuh bisa terlaksana gitu. Keduanya bisa terlaksana yang mana nih? Yang istri memelihara kucing terus yang suami ngapain?
Ya, maksudnya si suami itu nggak setuju dalam hatinya. Tapi karena si istrinya senang tadi, gini, sederhananya gini deh. Gimana cara menyenangkan kedua belah pihak yang biar bisa sama-sama menerima. Oh, gampang solusinya. Ancam aja deh, ancam. Enggak bercanda. Eh, awal mulanya, malah ini kejadiannya di kami ya. Jadi awal mulanya itu Ulfa tuh takut banget dengan yang namanya kucing. Itu takut buang. Jangankan untuk gendong, jangankan untuk ngurus. Kucing lewat pun dia bakal langsung ngangkat kaki. Itu takut buang. Tapi kenapa bisa tahu-tahu Ulfa sekarang berani dalam mengurus kucing, gendong kucing dan lain-lain. Kalau dari aku adalah yang aku lakukan adalah pembiasaan. Yang aku lakukan adalah bukti. Karena terkadang kan itu lagi ya. Perempuan itu terkadang perlu bukti. Perempuan itu terkadang perlu contoh dalam hal apapun itu. Maka yang aku lakukan adalah aku mencontohkan. Ini ada kucing, aku elus-elus, aku kabur deh, aku elus-elus, kemudian aku urus kucingnya, aku mandiin, aku pegang, aku potong kukunya dan lain. Dan apa yang terjadi? Ya kucingnya nggak masalah, nggak kenapa-kenapa. Dia tidak nyakar, dia tidak mengganggu aku sama sekali. Kemudian dia mulai, oh oke, ternyata kucing itu aman, ternyata kucing itu baik, ternyata kucing itu bisa menghilangkan stres kita. Ya sudah, akhirnya dia mulai percaya. Tapi mungkin dia belum belum berani untuk menyentuh. Oke, pelan-pelan. Maka aku contohkan lagi, ini pegang aja dulu kepalanya atau pegang aja dulu badannya. Nggak apa-apa nih, pegang aja, pegang, 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 pegang lama-lama. Akhirnya dia berani megang, mulai dari megang, kemudian dia berani untuk yang namanya gendong kucing, kemudian ngurus kucing, kemudian ketika kucing kami lagi sakit, justru sekarang dia yang paling aware, dia yang justru lebih peduli terhadap kucing. Jadi kalau misalnya kucing kami lagi sakit, lagi flu, dia sendiri yang langsung apa maaf yang ngelap ingus kucing dan lain-lain, ngurus kucing dan lain-lain, dia yang lebih peduli malah sekarang. Jadi menurut aku adalah contohkan dulu atau berikan dulu sikap kita yang membuktikan bahwa hal itu tuh tidak membahayakan atau hal itu tuh ternyata membuat kita senang. Jadi ketika ada misalkan si istri ataupun suami melihat pasangannya senang, seharusnya dia kan ikut senang tuh. Nah, jadi termasuk hal yang kucing tadi, ketika Ulfa ngelihat aku senang dengan kucing, maka dia pun bakalan ikut senang. Jadi tunjukkan dulu rasa senang kita terhadap hal itu. Jangan hanya sekedar ucapan dulu. Jadi dikasih bukti atau dikasih, kalau misalkan belum belum bisa memberikan bukti, kasih lihat aja dulu video-videonya, kasih lihat dulu aja foto-fotonya atau apapun itu yang memberikan bahwa tuh kayak sambil menunjukkan ekspresi senang ya. Jangan ketika kita sudah apa namanya menunjukkan foto atau video itu kayak nih kak, lucu kan kucing kan, tapi ekspresi kita tuh jutek, ekspresi kita itu tidak menyenangkan ya, kayak mana mau dilihat sama pasangan kita. Jadi sambil menunjukkan ekspresi yang menyenangkan juga. Gitu Mbak Bella. Ya semoga bisa menjawab ya. Wallahu a'lam. Oke, gimana Mbak Bella? Satu lagi boleh, Beh. Oke, boleh, boleh, boleh. Kalau ini kan di luar sana nggak sedikit ya yang si istri cemburu sama ibu mertua ataupun sebaliknya. Nah, sikap suami dalam hal ini seperti apa? Kalau pandangan Babe ya. Oke, sebenarnya dalam dalam cemburu ini tadi balik lagi ya, seharusnya bisa kita komunikasikan di awal-awal kita pernikahan. Kita tunjukkan prioritas atau keutamaan kita tuh lebih kemana, apakah ke istri atau ke mertua. Kalau misalkan dalam sejauh ini, aku tuh selalu membangun suasana ketika ingin nelpon dengan ibu aku. Kalau papa kan udah di balik papan ya, jadi nggak bisa lagi ditelepon. Jadi kalau misalkan lagi nelpon mama, nelpon adek, aku terkadang itu nelponnya tuh di samping dia atau di depan dia agar dia juga tahu ternyata suamiku ini sayang banget terhadap ibunya, terhadap keluarganya. Oke, hal itu juga ternyata yang membuat dia senang, yang tadinya bete ketika sudah bercerita terhadap ibunya, terhadap adiknya
atau kakaknya mungkin, dia jadi lebih senang lagi, menyenangkan lagi. Nanti lama-lama istri juga ikutan senang karena melihat suami tadi senang. Jadi sampai sejauh ini yang aku lakukan adalah untuk mengatasi kecemburuan itu, aku nelponnya itu di depan atau di samping dengan istriku. Karena terkadang rasa cemburu itu muncul dari adanya rasa was-was atau dari rasa curiga atau dari rasa yang ah tadi itu dia nelpon lu kira-kira cerita apa ya? Kira-kira dia itu curhat apa ya? Kira-kira dia itu ngapain ya nelpon mama atau itu jangan-jangan nanti dia itu ceritain yang enggak tentang aku dan lain-lainnya. Dari rasa itu nanti timbullah rasa cemburu tadi. Malah jadinya cemburu yang berlebihan. Nah, agar tidak terjadi itu, aku mengantisipasinya adalah nelponnya pun di samping mama. Di samping mama, di samping Ulfa. Jadi nelpon mama itu di samping Ulfa, nelpon adik juga di samping Ulfa. Dan di samping Ulfa pun ketika dia ngeliat pun kan ikutan ngobrol. Jadi selain aku pun senang ketika ngobrol dengan orang tua, akhirnya komunikasi antara mertua dan menantu pun ada gitu kan terjaga. Justru banyak banget manfaatnya. Kalau yang aku lakukan seperti itu sih Mbak Bella. Oke, gitu ya Mbak Bella. Gimana? Udah cukup ya untuk pertanyaan atau gimana? Cukup ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Bella. Semoga bisa menjawab ya Mbak Bella. Ya, semua terjawab ya Mbak Bella pertanyaan-pertanyaannya. Oke, gimana teman-teman? Masih ada, mungkin boleh satu pertanyaan lagi ada teman-teman yang lain sebelum kita tutup untuk sesi tanya jawabnya teman-teman. Atau udah cukup semuanya? Kalau udah cukup semua, boleh diketik angka 1 deh di kolom komentar biar tahu. Boleh, boleh, Jadi boleh. nih Mbak Mutia juga aneh nih. Apa Dia tuh? pecinta kucing namun tidak dengan ya gimana kamu? Namanya memelihara hewan yang pasti ada aturannya lah. Aneh juga kamu. Ini salah satu contoh yang seneng suka pas anak-anaknya doang nih. Waduh, waduh, waduh. Oke. Oke, cuma satu nih yang udah cukup nih. Yang lain gimana ya? Cuman Mbak Aisyah Namira nih. Yang lain gimana? Udah cukup? Kalau udah cukup, boleh ketik angka 1. Udah cukup paham, udah cukup materinya, udah mengerti deh pokoknya. Oke, ditunggu ya teman-teman. Hmm, aku pengen bahas sedikit deh tadi terkait dengan ternyata ada pasangan tuh yang eh, contohnya ya, istrinya nggak suka kucing tadi. Ternyata suami suka kucing gitu kan. Ya, gitu. Ternyata ada pasangan kayak gitu. Tadi kata Babe, ya salah satunya dibiasain ya dari yang istrinya nggak suka kucing, suaminya yang memberikan informasi bahwa kucing itu gimana ya. Nah, tapi ada juga tuh, aku lihat di eh, media sosial ya, ada yang karena istrinya itu nggak suka kucing atau suka sesuatu, suaminya itu justru malah dibuat bercandaan yang membuat hubungan itu semakin erat gitu. Dibuat bercandaan kayak kucingnya itu dideketin biar istrinya tuh takut geli gitu kan. Sehingga hubungannya tuh semakin akrab gitu. Tapi jangan sampai juga berlebihan kayak dikasih kucingannya itu sampai istrinya takut banget gitu ya. Tapi intinya sebuah perbedaan itu bisa menjadi sebuah pengerat juga ya, teman-teman. Tergantung kita mengkondisikannya gitu ya. Itu yang aku Itu lihatin. tergantung tergantung mood sih itu. Kalau misalkan moodnya lagi baik sih nggak apa-apa ya. Kok Nah, moodnya lagi ngeselin oh jangan sekali-kali kayak gitu. nah itu kata aku tadi Kacau itu. tergantung kondisi juga kan, kondisi dan gimana si pria ataupun yang berlawanan ini meng, mengitukan mengatur kondisinya gitu biar nggak salah paham, biar nggak semakin berabe gitu kan, gitu. Iya benar. Karena Ya. terkadang juga aku kan juga termasuk orang yang pemilih dalam jadi bukan hanya sekedar dalam kucing ya. Aku kan juga termasuk orang yang pilih-pilih dalam makanan. Enggak Hmm. enggak makan yang namanya apa namanya itu ikan dan lain-lain. Tapi oleh istri itu dia tuh membiasakan diri untuk minimal ngasih secuil atau beberapa irisan gitu ikan ke aku. Jadi mulai dibiasakan untuk aku makan. Jadi ya sudah sampai sekarang pun aku ya mau bukan hobi ya mau aja kalau misalkan ada yang bikin aku males makan itu kan tuh ribetnya dulu ribet yang milihin apa namanya tuh duri-durinya dan lain-lain jadi kayak mau makan aja ribet jadi makanya aku jarang banget suka dengan ikan jadi kalau misalkan bareng dengan istri kayak kadang dia yang apa namanya nyuilin atau suir-suirin itu ikannya kan baru kasih ke piring aku baru aku makan kalau misalkan masih ada ikan utuh atau cuman sekedar ikan potongan jarang aku makan karena mesti ribet banget
mesti milih-milih durinya dan lain-lain, kayaknya ribet. Nah, terkadang Ah, itu jadi malah romantis ya. Jadi dia iya dia betul. dulu yang mungkin dagingnya. Jadi ya kayak gitu sih kalau 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 kami ya, tidak mengenal jaim sih. Iya betul Bahkan betul. nih saking kami tidak jaimnya, ini biar biar istri dengar ya. Bahkan saking kami tidak jaimnya, kemarin itu kami tuh lagi makan bakso nih. Lagi makan bakso malam-malam kan hujan, makan bakso di luar, ada yang bawa nasi. Siapa yang bawa nasi? Istriku dong. Bawa nasi dari rumah, makannya makannya di luar di tempat makan bakso. Tahu dia. Jadi sering banget. Jadi kalau misalkan kami lagi pingin makan bakso, bakso kan tidak seberapa mengenyangkan bagi dia. Kalau bagi aku sudah cukup mengenyangkan. Jadi bagi istri kan belum cukup mengenyangkan. Jadi kadang dia bawa nasi sendiri dari rumah untuk makan di luar. Kadang kami seperti itu. Tidak ada lagi jaim. Oke. Oke, oke, oke. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Kebetulan ini Mbak Bella lagi nih. Kayaknya perlu door prize banget. Kalau bertanya di suatu event, mungkin Mbak Bella udah dapat centong emas nih. Oke, ini menjadi pertanyaan terakhir nih, Bel, untuk sesi sharing kita pagi hari ini. Dari Mbak Bella nih, cara terbaik mengendalikan istri. Yang misal-misal lagi ngambek, gimana tuh, Bel? Panggil aja Avatar Eng. Dia bisa mengendalikan apapun kan. Aduh, Ya. istri ngambek diapain? Kasih aja coklat. Enggak ada yang kalau aku istri lagi ngambek. Istri lagi ngambek. Biasanya aku biarin dulu sih. Biasanya aku biarin dulu. Kalau misalkan dia sudah selesai mengatasi kengambekan dia itu, baru aku ajak bicara atau mungkin aku senggol. Memang tidak tidak jarang juga ya kami sering selisih paham, jadinya bikin dia ngambek atau bikin dia bete dan lain-lain. Kalau dari aku adalah ya sudah aku biarkan dulu dia mengatasi kengambekannya itu, dia coba untuk menerima perbedaan itu, dia mencoba untuk menerima kengambekan itu, aku biarinkan dulu dia. Kalau sudah, baru aku senggol-senggol lagi, aku cubit-cubit lagi, aku bercanda lagi dengan istri, atau mungkin aku apa nama, aku nyanyikan lagi seperti lagu-lagu tadi ya. Aku nyanyikan lagu-lagu lagi, kemudian dia ketawa lagi, senyum lagi, baru deh ngobrol lagi, ngambeknya hilang dan lain-lain. Biasanya aku sih seperti itu ya. Tidak tidak melulu aku memberikan sesuatu atau makanan atau barang itu tidak. Karena aku takut itu bakalan menjadi kebiasaan dia. Bakalan menjadi bahwa kalau misalkan aku pengen coklat nggak dikasih udah aku ngambek aja deh. Jadi takutnya nanti ada kecenderungan yang kayak kalau ngambek baru bakal dikasih. Nah, aku takutnya seperti itu. Makanya aku tidak membiasakan hal seperti itu. Yang aku lakukan adalah ya aku biarkan dia dulu. Kalau sudah baru deh aku senggol-senggol lagi, aku cubit, aku nyanyikan lagi, aku bercanda lagi. Baru akhirnya kami ngobrol lagi, nggak ngambek lagi. Kayak gitu sih Mas. Oke, itu ya Mbak Bella untuk pertanyaan terakhirnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya, buat Mbak Bella yang udah bertanya, dan terima kasih juga buat Mbak Be sudah menemani sharing pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup nih, Be, ada pesan ataupun closing statement dari Mbak Be, boleh sampaikan? Oke, pesannya adalah segera menikah, laksanakan. Kayaknya Siap. gampang banget ya mulut itu kalau ngomong ya. Pokoknya teman-teman, sebelum menikah tentunya persiapkan dulu diri kita, persiapkan dulu matang-matang diri kita, baru kita melangkah untuk ke jenjang pernikahan. Kalau misalkan kita masih pusing dengan yang namanya rezeki, hidup masih pusing dengan yang namanya resepsi dan lain-lain. Kan yang terpenting itulah ada di bagian akad ya. Resepsi itu bagian sunahnya, pesta-pestanya itu bagian sunahnya. Jadi yang terpenting adalah bagian akad. Dan akad tuh insya Allah itu mudah banget, nggak terlalu mahal juga. Jadi ketika ingin menikah itu jangan mau termakan oleh gengsi. Kebanyakan pemuda sekarang ketika ingin menikah itu kan lebih mengutamakan gengsi daripada sakralnya pernikahan itu sendiri. Jadi jangan pernah mengutamakan gengsi, cari saja poin-poin menikah itu apa saja. Kalau sudah mulai mempersiapkan diri, mulai menabung mungkin juga bisa mulai berbicara kepada orang tua, misalnya sudah siap, biar orang tua juga mulai membantu persiapan-persiapan pernikahan kita, mulai dari memberi wejangan-wejangan, mulai dari memberikan nasihat-nasihat ketika nanti menikah seperti apa, itu kan banyak banget. Jadi sambil kita menunggu menikah, maka persiapkan diri kita. Dan bicarakan, komunikasikan apapun itu kepada pasangan kita di awal pernikahan. Bahwasanya aku tuh
gini. Aku tuh nggak suka gini. Kalau kamu gimana Kak? Sukanya gini atau gimana gini. Kalau misalkan nanti dalam sudut pandang film, kamu sukanya film apa Kak? Aku sukanya film yang gini. Jadi jangan sampai ke depannya ada terjadi selisih paham. Di awal-awal itu bangun komunikasi yang baik. Bahkan menurut para orang-orang tua bijak di sana berkata bahwa suami itu di awal-awal pernikahan itu selama 40 harian mesti bisa menahan dirinya. Kenapa? Karena di dalam 40 hari itu kan habits ya. Jadi selama 40 hari, 40 hari lagi, selama 40 hari itu kita tuh mesti bisa menahan diri, mesti bisa mengontrol emosi kita. Kalau misalkan sudah terbiasa, insya Allah kedepannya itu bakalan langgeng-langgeng aja. Insya Allah kedepannya itu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Sekali lagi, bangun suasana yang enak, baru berpendapat. Senangkanlah pasangan kita juga. Bisa mungkin menyenangkan pasangan kita. Itu aja sih Mas Rak. Oke, terima kasih Babe, Sukron, jazakallah khairan kepada Babe udah nemenin sharing kita pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir dari pagi subuh tadi sampai sekarang. Oke, mau infoin terkait dengan agenda-agenda hack ya. Sedikit info buat teman-teman yang ada di Palembang khususnya ya, yang ada di Palembang. Insya Allah nanti di bulan ini, di bulan Oktober akan ada event offline untuk Hike Indonesia itu di tanggalnya nanti akan diinfokan dan saya pengen kasih tahu sedikit ini eventnya offline seperti yang bulan-bulan sebelumnya itu sempat ada offline. Nanti akan ketemu juga sama Babe nih, sama Babe. Nanti Wah, ya sama Babe juga akan ketemu. Untuk event ini hanya terbatas 80 orang teman-teman dan untuk tempatnya itu di ruang Tembesu. Itu untuk info sekarang, nanti diinfokan lebih lanjut ya teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan semoga kita bisa ketemu lagi di event-event Akademi Pranikah selanjutnya ya. Oke, untuk mengambil berkah kita tutup juga dengan istighfar 3 kali untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Saya Prakasuta. Mohon maaf apabila saya terjadi. Babe Teli. Nah, kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kami akhiri. Oke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam. Babe. Syukron.